Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita mau lanjutkan pembahasan kitab Ester. Bapak Ibu, kenapa kita mesti belajar kitab Ester? Kalau kita ngerti kitab ini dengan benar, hidupmu dan hidup saya akan mengalami breakthrough dan terobosan, mengalami promosi dan peninggian Tuhan. Kalau kita ngerti ini, setan akan kalang kabut dan kita akan berjalan menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Belajar ini terus, gali ini terus, renungi, dan kita mau belajar hidupin firman ini. Kita mau belajar kitab Ester. Kemarin kita udah bahas di pasal pertama, kita udah bahas bagaimana orang yang harusnya dikasihi raja ternyata nggak didapatin setia, nggak didapatin menjadi orang yang ngikutin kehendak raja, ujungnya dibuang. Dan yang kemarin lagi di pasal yang kedua, kita mulai belajar bagaimana menjadi orang yang dikasihin Tuhan. Bapak Ibu, kitab Ester ini menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita dapat menjadi orang yang difavoritkan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita didapati menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan, dikasihi dan cintai Tuhan. Di kitab Ester ada beberapa tokoh. Yang pertama adalah Ahasiweros. Ini dalam cerita ini melambangkan Yesus Kristus Tuhan sebagai raja. Sekalipun Ahasiweros ini tidak sehebat Yesus, tidak hidupnya nggak lebih benar daripada Yesus. Dia di dalam kitab ini, Ahasiweros menggambarkan Tuhan, dan Ester menggambarkan kita sebagai orang yang dikasihinya. Ester melambangkan kita. Dan ada tokoh-tokoh yang lain. Ada Mordekai, ada Hegai. Hegai melambangkan Roh Kudus. Kita mau belajar. Hari ini kita mau melihat ada kontes raja yang gede sekali. Karena raja sedang bikin kontes kecantikan yang luar biasa. Yang paling baik, yang paling cantik, yang paling menyenangkan hati raja akan dijadikan sebagai ratunya raja. Ini acara yang gede sekali buat negerinya Ahasiweros. Karena akan mencari perempuan-perempuan yang paling cantik, paling mulus, paling cakep. Dan didapatinya 1.000 lebih. Ketika mulai 1.000 lebih didapatkan itu, ditaruh di benteng Susan, diawasin oleh sida-sida. Dan sida-sida ini, para penjaga perempuan ini, mereka ini tidak mempunyai hawa nafsu karena mereka sudah dikebiri. Dari ribuan orang, rajanya mau dapatin 1 orang saja yang menyenangkan hatinya. Dan sekian banyak perempuan akan dihadapkan kepada raja. Nanti kalau sudah ditemuin seorang yang dikasihin raja, sisanya akan ditaruh di benteng Susan. Kalau raja ingat, dipanggil. Kalau raja nggak ingat, dia akan menjadi perempuan yang nggak boleh kawin seumur hidupnya. Ini sangat mengerikan sekali Bapak Ibu. Tapi kita mau belajar sesuatu yang ajaib dan dahsyat dalam kitab ini. Kita mulai di Ester pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-8. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai. Hegai melambangkan Roh Kudus. Maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Hegai ini mengawasin para perempuan. Hari ini pun hidupmu juga diawasin sama namanya Roh Kudus dalam setiap hidupmu. Dia akan ngatur, dia akan ngajarin, dia akan menuntun bagaimana hidupmu didapati menjadi orang-orang yang menyenangkan raja kita, segala raja. Kalau kita ngikutin apa kata Hegai, kita akan pasti menyenangkan raja. Tapi kalau kita ngikutin mau kita sendiri, hidupmu akan menyebalkan raja. Dan kau tidak menjadi orang-orang yang dipromosi raja. Bapak Ibu, kita itu meski respect dan hormat kita, itu sama Tuhan, harus melebihi apapun. Memang kita kenal Tuhan sebagai gembala yang baik. Dia gembala yang baik, dia akan menuntun kepada padang rumput yang hijau. Kita kenal Tuhan sebagai guru. Dia akan ngajarin kita banyak hal. Kita juga kenal Tuhan sebagai Bapak kita yang baik. Dia akan ngajarin, dia akan ngayomi, dia akan mencukupin semua kebutuhan kita. Kita kenal. Tapi di sisi yang lain, kita harus kenal Tuhan sebagai Raja yang berkuasa atas seluruh hidup kita, yang punya otoritas, dan kita nggak boleh sembarangan. Di zaman ini, kalau orang mau menghadap raja tidak berkenan, akan dipotong kepalanya. Ada aturan. Ngikut Tuhan itu ada protokolernya, tidak sembarangan. Kita menghadap istana negara pun ngikutin protokoler
apa yang Istana Negara tetapkan. Kita nggak bisa bertindak sembarangan. Kita harus menghormati Tuhan begitu rupa dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Ketika kita menghormati Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai Raja yang memerintah dalam hidup kita, yang penuh otoritas. Ketika seseorang menghadap Raja, seorang gembel bisa menjadi seorang pangeran. Seorang pangeran pun bisa berubah menjadi gembel. Bukankah Ratu Wasti jadi seorang ratu ketika menghadap Raja, dan Raja ternyata mau panggil dia, Ratu Wastinya menolak. Langsung posisinya digantikan, bukan menjadi ratu lagi, bisa saja menjadi seorang gembel. Tetapi ketika seseorang didapatin di hadapan raja itu, yang hatinya baik, kelakuannya, sifatnya, karakternya baik, menyenangkan hati raja, akhirnya raja berkenan dan dipromosi menjadi seorang ratu. Ester bukan siapa-siapa, dia anak yatim piatu, karena bapaknya meninggal, ibunya meninggal, dipungut sama Mordekai menjadi anaknya. Tapi Ester ini adalah orang yang spesial. Dia orang yang spesial. Dia ngikutin apa kata orang tuanya. Ini punya roh yang mau diajar. Mau nurut, bukan pemberontak. Orang-orang kayak begini nih, orang yang akan dipakai Tuhan, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang bisa dipercayakan. Ngikutin apa kata Tuhan. Hidup kita nggak bisa semau kita sendiri. Hidup kita nggak bisa sembarangan sekali. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ya. Maka ayat 9, gadis itu sangat baik. Ini Ester ini sangat baik pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya. Ester ini dari dilihat pertama saja sama Hegai, ini orang ini beda. Kenapa kok orang itu berbeda? Karena karakternya berbeda. Ada orang-orang cantik yang kelihatannya cantik, pakaiannya mewah, semuanya kelihatan oke. Tapi ketika ngomong, mulutnya tuh nyakitin, jahat, kampungan. Tidak terdidik sama sekali. Nah, kita sebagai anak-anak kerajaan, kita menjadi anak-anak kerajaan, anak-anak bangsawan kerajaan Allah hari ini, kita harus menata sikap kita, kelakuan kita, tutur kata kita. Semua perbuatan kita ini harus sesuai dengan apa yang kerajaan Allah tetapkan harusnya. Bapak Ibu, seorang anak raja dari kerajaan Inggris pun dari sejak kecil diajarin bagaimana bersikap di depan umum, bagaimana melangkah, bagaimana ngomong, bagaimana berpakaian begitu rupa. Itu anak-anak kerajaan Inggris, anak-anak bangsawan kerajaan Inggris loh. Diatur begitu rupa, diajarin begitu rupa. Tetapi hari ini kita yang ngakunya sebagai anak-anak kerajaan Allah, kita ini menjadi miliknya Allah, tapi kadang kita temuin karakter kita itu malah busuk, jelek, mulut kita jahat, ngomong kotor, ngomong najis, menyakitin hati orang, bertindak semau kita sendiri. Kalau sudah didapatin seperti itu, engkau bukan mencerminkan anak-anak kerajaan, tapi mencerminkan anak-anak dunia. Malah yang lebih parah lagi, karakter kelakuanmu malah seperti iblis. Itu yang sangat menjijikkan sekali. Nah, orang yang kenal Tuhan, orang yang ngalami Tuhan, pasti karakternya berubah. Saya selalu ngomong hal ini loh. Orang yang kenal Tuhan, ngalami Tuhan, itu karaktermu pasti berubah. Sikapmu berubah, tindakanmu berubah. Engkau sama seperti yang kau sembah. Engkau menyembah Tuhan, karaktermu sama seperti Tuhan. Engkau menyembah dirimu sendiri, engkau menjadi ego, keras kepala, susah dinasihatin, tegar tengkuk, dan lain sebagainya. Engkau menyembah setan, kelakuanmu persis seperti iblis. Jahatnya bukan main. Karena kita menyembah Tuhan, karakter kita akan sama seperti Tuhan. Nah, orang yang di dekat kita ini akan bisa menikmati Tuhan melalui kehidupan kita. Makanya Ester ini ketika dilihat pertama kali ini sudah menarik di pemandangan hatinya Hegai. Maka di ayat 9, maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya. Loh, dalam pemandangannya bukannya sekedar, oh dia cantik ya. Bukan seperti itu. Bapak Ibu, kalau kita lihat kontes kecantikan di Indonesia mau di luar negeri, yang dilihat itu bukan parasnya cantik, badannya bagus, bukan. Tapi isi otaknya apa, cara berpikirnya seperti apa, wawasannya seperti apa. Saya percaya Ester ini di dalam pemandangannya Hegai, karena menimbulkan kasih sayangnya, sopan, punya tata krama, punya etika, bisa menempatkan diri dengan tepat di hadapan Hegai. Makanya menimbulkan kasih sayangnya Hegai. Lalu kita ini ingin menyenangkan Raja kita yang maha mulia, ya kita harus bisa menempatkan diri di hadapan Tuhan dengan tepat. Kalau engkau hormatin Tuhan sebagai gembalamu, kamu ngikutin. Dia gembala kok.
Dia mencukupin semua kebutuhanmu, pasti dia akan merawatmu. Dia akan menuntunmu ke rumput yang hijau. Kalau engkau hormatin dia sebagai guru, ikutin apa kata gurumu. Belajar terus. Kalau engkau memandang Yesus sebagai bapakmu, kamu harus siap ditegur, dinasihatin, dididik loh. Tetap dia peduli dengan hidupmu. Tapi kalau engkau menganggap Yesus sebagai raja dalam hidupmu, dia yang harus satu-satunya memerintah dalam hidupmu, engkau harus tunduk, submit, hormat, respect. Ikutin apa kata dia. Kalau kamu memberontak, kamu melawan, artinya kamu tidak tunduk. Kalau tidak tunduk, di dalam zaman pemerintahan kepada tidak tunduk sama pemerintah, dihabisin kamu. Dalam tidak tunduk pada raja, dihabisin. Wasti saja tidak tunduk kepada raja, dia dicopot statusnya dari ratu menjadi orang yang biasa. Kita mesti respect dan hormat dengan Tuhan dalam segala hal. Dalam tindakan kita, dalam sikap kita, kita harus bisa menempatkan diri dengan tepat. Jadi orang Kristen itu memiliki karakter kerajaan Allah yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan berusaha menyenangkan hati orang. Kalau kita berusaha menyenangkan hati orang, kita akan menjadi orang Kristen yang capek dan lelah. Kita menjadi orang yang menipu diri sendiri, bersikap baik, bersikap sok suci, bersikap tidak berdosa, padahal di belakangnya melakukan kejahatan, munafik, palsu, dan hidupnya malah ngawur, tidak memiliki kesetiaan. Orang yang hidup memiliki ketulusan, kemurnian, bisa menempatkan diri dengan baik, punya tata krama. Kalau mau belajar tata krama, belajar sama Salomo. Dia punya etika, bagaimana cara makan, bagaimana cara berdandan, bagaimana cara duduk, bukan serampangan kayak orang di warung. Kita harus bisa menempatkan diri dengan tepat. Waktu menghadap raja, waktu menghadap orang-orang penting, waktu menghadap orang-orang yang lebih tua, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menghadapi dengan orang-orang dunia, kita bagaimana bersikap. Kita tuh belajar harusnya. Supaya orang-orang dunia yang tidak kenal Tuhan itu bisa melihat Tuhan manifestasi dalam hidup kita. Jangan orang dunia yang tidak kenal Tuhan nggak bisa melihat Tuhan dari kita, malah melihat setan. Dari mana? Perbuatannya, dari tindakannya, dari kata-katanya, dari responnya. Karena apa yang kita lakukan hari ini, itu dilihat orang, diperhatikan orang. Hidup kita ini sebenarnya mencerminkan siapa? Mencerminkan kemuliaan Tuhan, atau malah mencerminkan perbuatan setan? Harusnya, semakin hari hidup kita semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau kita belajar firman seperti ini, jangan hanya sekedar informasi, terima firman, masukin di dalam hatimu. Kalau ada kejahatan, ambil keputusan untuk berubah dan bertobat. Terima sebagai kebenaran. Koreksi hatimu. Jangan belajar firman untuk menghakimi orang lain, untuk menuduh orang lain. Saya setiap hari belajar firman, kasih makan manusia roh saya, supaya manusia roh saya itu bertumbuh kuat dan dewasa. Sehingga manusia roh ini mengontrol jiwa saya, pikiran, kemauan saya ditunduk kepada firman Tuhan. Kalau saya nggak beri makan manusia roh saya akan cenderung menjadi orang yang berbuat di luar kebenaran. Karena daging saya memimpin, pikiran saya ngontrol dan mengendalikan, kemauan dan kehendak saya akan menjerumuskan saya pada perbuatan-perbuatan kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini, belajar, ngikutin apa kata Tuhan. Dan hidupmu akan didapatin menjadi orang-orang yang menimbulkan kasih sayang di hadapan Tuhan. Amin. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya. Ya pasti jelas ini, pasti sopan santun, punya etika banget. Cara berdandannya juga nggak norak. Ini sangat-sangat punya etika. Dari kita ini kadang ya, ada ngelihat ada orang cantik gitu. Waduh, ya cantik sih mukanya, tapi nggak punya etika. Ada orang cantik, tapi mulutnya jahat. Ada orang ganteng luar biasa, tapi nggak ada sopan santun. Harusnya kalau sudah memiliki wajah ganteng, wajah cantik, harus memiliki etika, tata krama, kamu malah menjadi sangat-sangat dikasihin banyak orang malahan. Tapi apalagi kalau sudah jelek, kelakuannya buruk, mulutnya jahat, kelakuannya nyakitin orang lain, penuh kebencian dan dendam. Waduh, bukan mencerminkan kemuliaan Tuhan, benar-benar iblis yang ada di muka bumi kalau seperti itu. Hari ini kita mau belajar berubah terus setiap hari. Semakin hari kita semakin didapatin menyenangkan hati Raja kita yang maha mulia. Amin. Maka gadis itu sangat baik
pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang terpilih di istana raja. Perhatikan Bapak, kalau kita bisa menimbulkan kasih sayang Tuhan, kita didapati menjadi orang yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, kasih Tuhan itu sama rata. Semua orang yang tinggal di muka bumi ini dapat matahari yang sama, dapat udara yang sama, nginjak bumi dapat air dan lain sebagainya yang sama. Tetapi Tuhan seringkali memperlakukan orang-orang tertentu berbeda dari orang lain. Daud salah satu contohnya, didapati menjadi orang yang berbeda. Di antara 12 murid Yesus, ada 3 murid yang paling dikasihin Tuhan Yesus. Kemana-mana orang ini diajak nih, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tapi dari 3 murid ini, ada 1 murid yang paling dikasih Yesus, sampai dia bisa bersandar di dadanya Yesus. Ini memiliki kedekatan. Semakin kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, semakin kita akan didapatin menyenangkan hatinya, dan Tuhan akan berikan sesuatu yang ilahi, yang kita nggak pernah bayangkan, yang kita nggak pernah pikirkan. Tiba-tiba Tuhan lakukan sesuatu atas hidup kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, engkau harus ngalami Tuhan secara pribadi. Jadi dengerin khotbah saya tentang membangun keintiman itu. Bagaimana cara mengalami kedekatan dengan Tuhan. Bagaimana membangun keintiman. Ini yang penting ini. Kalau kita mengalami hubungan kedalaman dengan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, kita ini yang bukan siapa-siapa. Seperti saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini kan orang kampung. Saya ini orang yang tidak dipandang. Saya ini dilahirkan dari keluarga biasa. Orang yang tidak dikenal. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu dengar saya, itu karena kasih karunia Tuhan. Bukan kehebatan saya, bukan kepandaian saya, bukan kegantengan saya. Wong, saya tidak ganteng, saya malah cenderung jelek malahan. Karena kasih karunia Tuhan. Itu yang membuat Bapak Ibu mau dengerin khotbah saya. Kalau kita dekat dengan Tuhan dan bisa menyenangkan Tuhan, Tuhan akan percayakan perkara-perkara ilahi yang kita tidak pernah sangka-sangka. Tiba-tiba engkau dapat kemudahan, dapat favor, dapat perkenanan, dapat hal yang ilahi, hal yang gak mustahil tiba-tiba Tuhan lakukan. Karena engkau memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Karena si Esther ini menimbulkan kasih sayang, dan di dalam pemandangannya ini orang ini sangat-sangat membuat Hegai tertarik. Apa yang dilakukan sehingga Hegai memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya. Langsung diberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya. Dilulurin badannya. Mungkin karena Esther ini orang biasa saja, dakinya banyak, perlu dilulurin. Dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayang kebahagiaan yang terbaik di dalam balai perempuan. Kalau engkau ingin mendapatkan bagian yang terbaik yang Tuhan sediakan, belajar nyenengin hati Tuhan, senengin rajamu itu. Kalau engkau bisa menyenangkan rajamu, engkau akan mendapat bagian yang terbaik yang orang lain nggak terima. Kalau jadi orang Kristen tuh benar-benar gitu loh. Kalau hidup aku takkan tuh benar-benar. Kalau mau jadi hamba Tuhan yang bayar harga itu loh. Mau diurapi lebih dari yang lain loh. Kalau engkau jadi guru, ngajar yang lebih hebat dari orang lain, engkau melakukan apapun lebih di atas orang-orang lain. Harusnya, kalau Tuhan mau pakai di atas rata-rata. Jangan nanggung. Kalau engkau nanggung, kamu nggak jadi orang yang spesial di mata Tuhan. Kamu melakukan hal yang sama dengan orang lain yang lakukan. Kamu nggak akan dapat pemandangan yang menarik di hadapan Tuhan loh. Tuhan nggak akan dapatin sesuatu yang menggerakkan hatinya loh. Kalau kita ingin menggerakkan hati Tuhan, kita harus lakukan lebih di atas rata-rata. Karaktermu, sikapmu, tindakanmu, perbuatanmu harus menyenangkan hati Tuhan. Semakin kau bisa didapati menyenangkan hati Raja, Tuhan akan berikan bagian yang terbaik. Untuk kamu bisa mendekati Raja dan menyenangkan hati Raja, engkau butuh namanya Hegai. Karena Hegai yang dipercaya Raja. Hegai yang ngerti seleranya Raja. Hegai yang ngerti keinginan Raja itu seperti apa. Dia tahu persis. Kalau engkau ingin menyenangkan hati Tuhan, engkau harus tahu Hegai dalam hidupmu, namanya Roh Kudus. Kau dengerin dia ngomong. Ikutin firman-Nya. Apa yang dia suruh, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan. Hidupin. Hidupmu akan didapatin menyenangkan hati Raja segala Raja.
Amin. Tuhan akhirnya kalau kita didapati menjadi orang yang menyenangkannya, Tuhan akan berikan bagian yang terbaik. Bagian yang terbaik dalam hidup kita harus kita terima. Tapi kalau kita ini bertindak semau kita sendiri, hidup kita ngawur, sembarangan, sembrono, seenaknya sendiri, harusnya kita terima jatah yang Tuhan siapkan. Jatah itu nggak nyampe ke kita. Justru bisa kepending, malah bisa gagal, karena kita hidup menurut mau kita sendiri, bukan menyenangkan hati Tuhan. Perhatikan ayat yang 10. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang Mordekai. Ini Ester yang punya orang tua namanya Mordekai, sekalipun Mordekai ini adalah orang tua angkatnya. Dia ngikutin apa yang orang tuanya katakan loh. Ini bukan pemberontak, ini bukan anak yang pecicilan, hidup liar gitu, hidup sembarangan, sembrono. Kalau engkau hidupmu sembarangan dan sembrono, liar, engkau kelihatan murahan. Engkau bukan menjadi ratu, malah menjadi orang-orang yang, kata orang Betawi, belangsak gitu. Menjadi orang-orang yang murahan sekali, tidak terhormat. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Kalau engkau ingin hidupmu terhormat, engkau harus hormatin Tuhan dahulu. Ada pepatah Jawa, ajining diri sokolati. Kalau engkau ingin harga dirimu dihormatin orang lain, harga dirimu harus menjaga dengan apa yang di lidahmu itu. Kalau engkau ingin menghargai tubuhmu, ajining rogo soko busono. Kalau tubuhmu ingin dihormatin orang, kau meski berpakaian yang sopan dan memiliki etika yang baik, tata krama yang baik gitu loh. Bagaimana mungkin kita ini menjadi utusan raja, menjadi representasi dari kerajaan Allah, tapi pakaian kita seperti gembel, pakaian kita seperti perampok-perampok di jalanan. Kalau engkau ingin menjadi bangsawan kerajaan Allah, menjadi mempelainya Kristus, tentunya pakaianmu dalam kekudusan dan kesucian, bukan pakaian layaknya penjahat atau layaknya pelacur. Kita mau tunjukkan bahwa kita ini memiliki nilai kerajaan Allah dalam hidup kita loh. Pakaianmu adalah karaktermu, sikapmu, perbuatanmu, tindakanmu tuh harus mencerminkan anak-anak bangsawan kerajaan Allah. Kalau pakaian fisik kan beli yang murah juga oke, kalau cocok, yang penting rapi dan sopan. Tidak mungkin ratu pakaiannya seperti pelacur, mengembara kemana-mana, terbuka di mana-mana. Yang sopan cukup yang sopan, yang menarik. Nggak perlu mahal. Kalau punya duit beli mahal nggak apa-apa. Kalau nggak punya duit nggak usah paksain. Apalagi ngutang nggak perlu. Jangan susahin dirimu hanya untuk perkara-perkara yang nggak terlalu penting. Bapak Ibu, kita mau tunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang ngikutin apa kata Tuhan. Orang-orang yang memiliki kehidupan dan gaya hidup yang berbeda. Bukan pemberontak. Bukan orang yang liar. Ester itu nurut apa kata orang tuanya. Hari ini, zaman milenial ini, banyak anak-anak nggak nurut orang tuanya. Dia pikir dia lebih hebat dari orang tuanya. Dia pikir dia lebih modern dari orang tuanya. Kamu memberontak sama orang tuamu, kamu kurang ajar sama orang tuamu. Masa depanmu susah, bahkan kamu akan mati muda, mengerikan hidupmu. Selama ada orang tua, hormatin, kasihi. Karena dia adalah wakil Allah yang ditentukan atas hidupmu di muka bumi ini. Tanpa orang tuamu engkau nggak ada. Jangan kurang ajar. Kalau ada lebih, senengin orang tuamu sampai hari ini. Kasihin dia. Cintai dia, rawat dia dengan baik. Saya berdoa ada orang-orang yang dipulihkan hubungannya dengan orang tua hari ini. Ester ngikutin apa kata Mordekai. Dia nggak ngelawan, dia ngikutin karena dia tahu Mordekai melakukan yang terbaik untuknya. Dia nggak mau sembarangan dan sembrono. Ester itu adalah nama, bukan nama Yahudi. Ester adalah nama Persia, artinya bintang. Tetapi nama Yahudinya Ester adalah Hadassah. Itu di part 2. Bapak Ibu dengerin saja. Perhatikan ayat yang ke-11. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu, untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang berlaku atasnya. Makanya bersyukur kan. Kalau ada orang tua rohani yang memperhatikan kamu, ada orang tua rohani yang mendoakan kamu, ada gembalamu mungkin, ada pemimpinmu mungkin, ada orang tuamu secara kandung, selalu mengingatkan, menegur, menasihati, membimbing. Itu adalah orang-orang yang selalu memperhatikan dalam hidup kita, yang memang orang itu ditempatkan Tuhan untuk membawa hidup kita ini semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Mordekai ini tidak hanya lepas begitu saja loh.
Dia pingin lihat nih, tiap-tiap hari dia berjalan di depan pelataran balai perempuan. Coba apa nih? Kira-kira Ester ngalami. Dia peduli, nggak dilepas juga. Makanya kalau engkau hidupmu sendiri, engkau menjadi orang yang kesepian loh. Makanya Bapak Ibu, kita jadi orang Kristen nggak bisa hidup sendirian. Kita butuh orang lain. Bapak Ibu butuh mentor. Sampai hari ini pun saya punya mentor rohani. Kalau salah ditegur, dinasihatin. Saya nggak hidup sembarangan sembrono sendiri kok. Kita pikir kita ini sudah hidup di dalam perjanjian baru. Roh Kudus ada di depan kita. Roh Kudus yang ngajarin kita. Iya. Tetapi di ayat yang lain Tuhan juga ngomong. Tuhan kirim rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Artinya kita butuh mereka. Kita perlu dimentorin, diajarin. Makanya ada orang-orang yang ditempatkan di otoritas di atas kita itu. Supaya kita ini belajar ketetapan Tuhan. Supaya kita tetap dijagain, didoakan, dibimbing. Supaya didapatin menyenangkan hati raja. Kita nggak bisa hidup liar sendiri. Saya perhatikan ada anak-anak yang bantah kehidupan orang tuanya. Hidupnya mereka ngambil keputusan sendiri. Di depan mata saya sendiri itu masih ada saudara saya itu. Keluar dari rumah dia pikir kebebasan. Karena dianggap orang tuanya mengekang. Nggak ada orang tua mau jerumuskan anaknya itu nggak ada. Kecuali orang tua itu psikopat. Lain cerita. Semua orang tua ingin anaknya melakukan yang terbaik dan masa depan yang baik kok. Tapi anak-anak yang liar yang nggak mau didik diajari orang tuanya. Dia pingin kebebasan. Dia coba keluar dari rumah. Hidupnya bukan malah baik, malah bejat. Rusak. Saya udah perhatikan dengan mata kepala saya sendiri. Bapak Ibu, kita harus memiliki sikap hati yang benar. Tunduk dengan otoritas di atasmu. Hormatin orang tuamu, pemimpin rohanimu, gembalamu, mentormu, siapapun orangnya. Yang tujuannya mereka membawa hidupmu semakin hari semakin didapati menyenangkan hati raja. Kita lanjutkan di ayat yang ke-12. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Bapak Ibu, apa dipikir enak nih? Dirawat selama 12 bulan ini, selama setahun nih. Dilulurin, diwangi-wangin. Itu jenuh dan membosankan. Ternyata untuk menghadap raja itu tidak sembarangan. Dipersiapkan. Biar tidak ada bau jengkol, tidak ada bau ketek, tidak ada daki. Semuanya wangi, semuanya kelihatan manis. Butuhkan 12 bulan. Karena mereka diambil dari kampung-kampung mungkin. Biasanya ke ladang, dekil, perlu dilulurin. Kalau zaman sekarang perlu pakai skincare. Biar mukanya glowing, kulitnya mulus putih, kukunya tidak hitam-hitam. Di medikur. Dikrimbat, di salon, di spa, di apa-apain. Ini butuh selama 12 bulan. Kalau dirawat ke salon sehari 2 hari, oke. Tapi kalau selama 12 bulan tiap hari, itu tidak mudah. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu. Kita ini kan ingin menyenangkan hati Tuhan. Tanpa Bapak Ibu sadarin, tiap hari kita itu kan dirawat Tuhan kan. Dakinya dibersihin. Mungkin mulutnya bau disikatin, rambutnya kumel banyak kutunya, disampoin, dipotong dengan rapi, dikasih wangi-wangian, biar nggak bau keringet seperti kari ayam, badannya harum. Kalau kita deket orang yang harum kan enak. Tapi kalau deket orang yang wapak baunya kayak Indomie rasa kari ayam itu kan nggak enak tuh. Rasanya kan, aduh, mau muntah rasanya. Nah, untuk menghadap raja dibutuhkan waktu ini. Perhatikan ya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasweros, dan sebelum ia dirawat menurut peraturan bagi perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu, perhatikan, seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur, 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Sehingga dia nggak pakai, karena tiap bulan dikasih wangi-wangian, dia sekalipun dia nggak pakai parfum, deket saja udah baunya harum banget. Bapak Ibu, bukankah kita ini kalau ingin menghadap Tuhan, kita harus didapatin kudus, suci, tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Makanya setiap hari harus bangun keintiman dengan Tuhan. Orang yang tidak memiliki hubungan beres dengan Tuhan pasti hidupnya bermasalah. Karena waktu kita membangun hubungan keintiman dengan Tuhan, sebelum kita masuk di dalam hadiratnya, kan kita perlu menguduskan diri, menyucikan diri. Kita ingat dosa apa yang kita lakukan, perbuatan jahat apa yang kita lakukan, pikiran, perkataan
perbuatan kita yang tidak benar, kan kita bisa ampun sama Tuhan, minta darah Yesus menguduskan. Nah, kalau orang itu membangun keintiman setiap hari, otomatis hidupnya beres. Kalau engkau nggak memiliki hubungan pribadi setiap hari dengan Tuhan, hidupmu pasti banyak nggak beresnya. Karena banyak yang terhilang. Harusnya kamu datang sama Tuhan, kamu minta ampun, tapi kamu anggap sepele saja. Udah biasalah. Akhirnya lama-lama kebal. Nah, orang-orang kayak begini ini, mana mungkin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kita ini kalau kesel sama orang lain, kesel sama istrimu aja, doamu bisa terhalang kok. Kita berdoa ingat sama orang lain yang di dalam hati kita, baru ribut, baru gegeran, baru kesel nih, jengkel nih. Kita nggak berdoa, suruh berhenti loh, tinggalin doa kita loh. Temuin orang itu, bereskan. Kalau engkau memberikan korban persembahan dan kamu ingat sesuatu dalam hati saudaramu, tinggalkan persembahanmu, temuin, bereskan dulu. Kata kita Matius. Makanya jangan sampai tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Kalau hubunganmu dengan Tuhan tidak benar, bagaimana hidupmu bisa menyenangkan hati Tuhan? Orang, perempuan-perempuan ini saja sebelum menghadap raja perlu 12 bulan. Dikasih wangi-wangian, dilulurin, itu tidak enak dan membosankan, bahkan menyakitkan. Beberapa orang mungkin ngalami sakit ketika digosok kulitnya karena terlalu dekil. Cantik sih cantik, bodinya bagus, tapi kulitnya mungkin dekil. Supaya kelihatan glowing, perlu dilulurin. Badannya sih bagus, parasnya cantik, mungkin baunya, apaknya bukan main. Perlu dikasih wangi-wangian dan dibutuhkan selama 12 bulan. Bapak Ibu, untuk kita bisa menyenangkan Tuhan itu nggak langsung instan. By proses. Makanya waktu kita mencari Tuhan, kita mulai mengasihi Tuhan, waktu kita mulai memberi hidup kita sama Tuhan, waktu kita mulai membangun keintiman dengan Tuhan, Tuhan mulai beresin hatimu itu. Banyak orang berkata begini, Pak, saya setelah menyerahkan hidup saya sama Tuhan, kok hidup saya ngalami banyak pencobaan. Pak, saya ini dulunya orang nggak kenal Tuhan, saya bertobat kok ngalami proses banyak. Bagus itu. Kamu disuruh berbahagia, kata kitab Yakobus. Kalau kau menghadapi pencobaan, suruh ketawa, suruh berbahagia, bersuka cita. Jangan sedih, jangan ngomel, jangan menggerutu. Karena kamu sedang diberikan wangi-wangian. Semua yang buruk, semua yang jahat dicabutin. Semakin kamu menghadapi proses-proses yang tidak enak terjadi dalam hidupmu, aslinya kamu keluar. Nah, asli yang buruk itu dicabutin, dibuang, dikasih wangi-wangian, supaya suatu hari kamu menghadap Raja. Hidupmu didapatin berkenan di hadapan Raja. Sampai hari ini kita semua diproses Tuhan. Dicabutin dakinya mungkin, kumel-kumelnya, bau apeknya. Baru makan pete, bau petenya. Supaya wangi, keluar aroma yang harum dan menyenangkan dari seluruh hidup kita. By proses, Bapak Ibu. Makanya besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau ke salon itu sehari saya pernah nemenin ke salon itu. Lama-lama nggak tahan karena hampir 6 jam kalau nggak salah, itu lama banget, nggak tahu mesti ngapain tuh. Wanita itu paling betah di salon. Tapi kalau ke salonnya sehari atau sebulan 2 kali, atau sebulan sekali masih oke. Bapak-bapak kalau ke salon, mungkin pedikur, mungkin lulur atau apapun juga. Atau istri-istri ke salon, para ibu-ibu ke salon. Kalau dalam seminggu sekali, sebulan 2 kali, atau sebulan 3 kali, masih oke. Tapi kalau engkau tiap hari ke salon, dilulurin terus, diasepin wangi-wangian terus, lama-lama kamu juga jenuh dan bosan. Esther, untuk didapatin menyenangkan hati Raja, harus melakukan itu selama 12 bulan. Tidak hanya Esther, para semua perempuan yang diambil untuk dijadikan, dipilih menjadi ratunya Raja, harus diberi wangi-wangian. Wangi-wangian selama 12 bulan. Kamu dikasih wangi-wangian sehari saja, udah jerat-jerit. Dan by proses untuk muncul wanginya dalam diri kita ini. Semua busuk kita kan mesti digosok. Makanya kitab Amsal bagus sekali. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Supaya apa? Yang busuk keluar, muncul yang manis. By proses, Bapak Ibu. Gak ada orang baru bertobat langsung sama seperti Tuhan. Gak ada. Tidak ada. Apalagi orang baru bertobat suruh kesaksian, paling ya bagi kesaksian. Kamu mau bagi apa lagi? Dia belum punya pengalaman dengan Tuhan. Kesaksiannya bagus sih, tapi secara pengalaman dia belum mengalami proses.
belum teruji. Belajar sama orang-orang yang sudah teruji dengan Tuhan. Teruji hidupin firman Tuhan. Kamu akan dapat sesuatu perkara ilahi, perkara rohani. Kamu akan muncul, bisa didapati menjadi seorang yang menyenangkan hati raja. By proses. Prosesnya seringkali tidak enak, menyakitkan. Rasanya pengen teriak. Tapi itulah yang Tuhan izinkan dalam hidupmu. Karena Tuhan mau dapatin kau wangi dan harum dan cantik dan menarik hatinya. Amin. Ingat baik-baik hari ini. Kita ini adalah mempelainya perempuannya Kristus. Kristus adalah mempelai laki-lakinya. Dan kita akan suatu hari menjadi ketemu dengan mempelai laki-laki kita. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Waktu ketemu didapatin wangi harum. Kelihatan menarik dan menyenangkan. Jangan kamu mau ketemu Tuhan tapi pakaianmu gembel, badanmu bau, rambutmu kumel, busuk, borokan. Bagaimana mungkin kau bisa menyenangkan hati tunanganmu? Namanya Yesus Kristus Tuhan. Mulai hari ini, selama Tuhan percayakan hari ini, Tuhan mau hidupmu mempersiapkan diri untuk menjadi mempelainya Kristus. Amin. Ayat yang ke-13. Lalu gadis itu masuk menghadap raja. Perhatikan ya. Setiap gadis ini selesai dikasih wangi-wangian selama 12 bulan. Kalau menghadap raja, dan raja tidak berkenan, karena ditidurin dulu, karena semalaman. Paginya kalau raja nggak berkenan, disuruh dipindahkan ke benteng Kepuri, bagian Puri, benteng Susan di bagian perempuan. Diawasin sida-sida. Nah, seumur hidupnya, setelah dia tidak didapatin menyenangkan hati raja, dia taruh di Puri itu, diawasin oleh sida-sida. Nah, sida-sida ini udah dikebiri, dia nggak punya hawa nafsu. Nah, kalau raja ingat, itu wanita akan dipanggil untuk ketemu raja, tidur bersama raja. Kalau tidak, seumur hidupnya di sana. Ini kan sangat kejam sekali menurut saya. Lalu gadis itu masuk menghadap raja dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk di balai perempuan dalam istana raja. Ini kan mau perempuan itu macam-macam modelnya. Datang kepada raja, pingin jadi ratunya raja itu kan macam-macam. Pingin dapat kekayaannya, dapat kemuliaannya, dapat kehormatannya, dapat menterengnya, dan lain-lain sebagainya. Makanya raja kasih tes. Kalau gadis itu masuk menghadap raja, segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya. Diberi keluasan untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Raja bisa lihat loh. Cantik sih, tapi tiba-tiba pingin sepatu kaca yang norak. Yang gede jalannya dia. Mungkin jalannya sampai meleot-meleot. Cantik. Baik kelihatannya. Mulus semuanya, badannya wangi. Dia pakai kalung segede rantai kapal laut. Nggak kelihatan menarik lagi. Karena apa yang dimintanya harus diberikan. Sebagai ujian. Dilihat nih. Sebenarnya apa yang dicari ini? Mungkin dipakai baju mewah-mewah. Mungkin pakai perhiasan yang semua badan yang diberi perhiasan karena keserakahan, karena udah menghadap raja kan macam-macam. Tetapi ada orang yang satu ini berbeda karena ngikutin apa yang dikatakan oleh Hegai. Bapak Ibu, kalau engkau menghadap Tuhan sebenarnya kamu minta apa sih? Ada yang minta kekayaan, ada yang minta kesembuhan, minta anaknya diberkati, cucunya diberkati, usahanya maju, pelayanannya mengembara, menjadi berkat kemana-mana, jadi kaya. Ada juga yang minta perusahaannya tambah berkembang pesat. Semuanya macam-macam. Dan itu tidak salah semuanya. Tapi ada satu hal yang membuat Tuhan bisa terenyuh. Kalau kita ingin hanya kenal hati raja, sang segala raja. Kamu datang kepada Tuhan ngapain? Kebanyakan orang datang kepada Tuhan, ya doanya orang Kristen rata-rata. Berkatin aku, berikan kesehatan, anakku, cucuku, mobilku, perusahaanku, nenekku, kakekku, dan lain sebagainya, nenek moyangku, dan lain sebagainya. Hanya sekedar itu. Coba lakukan lebih di atas rata-rata. Datang ke Tuhan, kamu nggak perlu minta apa-apa. Minta juga boleh, tapi terserah. Kamu datang kepada Tuhan hanya ingin menyenangkan hatinya. Tuhan mau apa sih? Aku ingin kenal Engkau. Orang lain minta, doanya minta. Semua orang doa minta. Tapi lakukan sesuatu yang berbeda. Kamu datang gak minta. Kamu ingin kenal hati Tuhanmu.
pingin ngalami Tuhan, pingin ngerti isi hati Tuhan, pingin ngerti maksud dan tujuan Tuhan. Tuhan panggil kamu menjadi orang percaya. Kamu pasti di atas rata-rata orang lain. Orang lain fokus pada dirinya, aku, diriku, dan saya. Tapi waktu kamu datang kepada Tuhan, kamu fokus pada tujuan Tuhan. Itu sesuatu yang berbeda. Itu pasti menjadi orang yang difavoritkan raja. Raja dan seneng orang kayak begini ini. Nggak serakah tamak. Pingin semuanya untuk dirinya sendiri. Kepuasan ego dan hawa nafsunya. Bisa loh, kita ini berdoa untuk memuaskan ego kita. Pingin kaya, pingin diberkatin, pingin terkenal, pingin termasyhur, pingin hebat dan lain sebagainya. Padahal itu doa kepada Tuhan yang dibungkus dengan keserakahan dan ketamakan. Tapi belajar bangun keintimannya, pingin kenal Tuhan. Tuhan, aku pingin Kau. Aku pingin Kau. Aku pingin Kau. Saya kemarin kalau nggak salah saya pernah ceritakan. Waktu kami belajar Alkitab di Bali waktu itu, ada guru dosen dari Belanda. Dan waktu itu saya nggak tahu kalau dia nguji, karena dia seperti apa yang di ayat ini katakan. Kamu minta apa butuhnya? Ada yang lain minta uang 1 juta. Dikasih benar-benar 1 juta dia untuk pulang kampung. Beli buku, dibeliin buku. Beli ini, dibeliin benar-benar. Ini menurut saya guru yang hebat nih. Tapi ketika saya dikasih pertanyaan, saya diketawain itu. Teman-teman yang lain mentertawakan saya. Sampai orang di situ semua ketawa. Saya hanya pingin jawaban saya, kalau kamu pingin apa? Saya hanya pingin kenal Tuhan. Pingin ngalamin Tuhan dan pingin nyenangin Tuhan. Ketawa, semua orang juga butuh begitu katanya. Nggak apa-apa, aku hanya itu. Dan ternyata saya lebih menikmati dari sekedar uang 1 juta atau diberi uang 5 juta sampai hari ini. Saya punya lebih dari sekedar uang. Dan saya ternyata ngalami banyak hal bersama Tuhan. Amin. Saya ingin kenal Tuhan. Dari sejak saya bertobat, saya bergaul intim dengan Tuhan. Saya berdoa itu, orang tanya kan, Pak, berdoa 5 jam itu doain apa sih? Pak, berdoa 6 jam doain apa? Pak, doain 8 jam doain apa? Ya kamu ngerti, kalau kamu nggak pernah berdoa, ya kamu nggak akan ngerti apa-apa. Orang berpikir berdoa itu hanya minta, dan minta. Berdoa bukan hanya sekedar minta. Saya berdoa jarang minta kok. Justru malah banyak doain orang lain. Kebutuhan saya nggak pernah doain. Saya banyakkan kalau doa, permohonan saya banyak doain orang-orang yang konseling sama saya biar dijamah Tuhan, diubahkan Tuhan. Kebutuhan saya nggak pernah doain. Keinginan saya apalagi. Cita-cita saya nggak pernah doain. Saya lebih banyak datang kepada Tuhan. Saya nyembah Tuhan. Saya nggak pengen apa-apa. Saya masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Masuk dalam hadiratnya, saya ingin ngalami Tuhan secara pribadi, nyembah Tuhan, yang nyenangin hati Tuhan. Masuk dalam kedalaman keintiman dengan Tuhan. Kalau nggak tahu ini, saya pernah ajarin itu. Kalau nggak tahu bagaimana cara berdoa, beli bukunya Madam Jane Guyon, Mengalami Kedalaman Yesus Kristus. Atau beli bukunya Benny Hinn, Good Morning Holy Spirit. Itu yang akan banyak ngajarin. Saya juga belajar dari 2 buku ini mengubah hidup saya, cara saya berdoa. Nyembah Tuhan. Saya berdoa bisa berjam-jam dalam hadiratnya. Saya nggak pingin apa, saya pingin kenal Tuhan. Pingin ngisi hati Tuhan. Ngerti maunya Tuhan itu apa. Dan itu mengubahkan banyak seluruh hidup saya. Sampai hari ini, makanya Bapak Ibu mau dengerin khotbah saya. Kalau saya nggak berdoa, nggak nyembah Tuhan, nggak nyenengin hati Tuhan, mana mau Bapak Ibu dengerin khotbah saya. Ngomong apa ini? Tak menarik ini. Pasti kan begitu. Kalau sampai Bapak Ibu dengerin khotbah saya. Karena ada urapan dan hadirat Tuhan tentunya. Bukan kekuatan kehebatan saya. Saya ini bukan siapa-siapa kok. Saya bukan orang hebat, saya bukan orang terkenal, saya bukan orang kaya. Saya orang dari kampung. Hanya sekarang tinggal di Jakarta aja kelihatan lebih keren. Tapi ya sebenarnya sama saja. Karena ada Tuhan yang membuat hidup saya berubah. Bapak Ibu, datang kepada Tuhan, bangun keintimanmu dengan Tuhan. Miliki kedalaman hubungan dengan Tuhan. Jangan fokus kepada maumu, kepentinganmu, kebutuhanmu. Belajar senengin hati raja, segala raja. Mulai miliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Butuh Tuhan lebih dari apapun. Amin. Jangan fokus pada kebutuhanmu, pada penyelesaian masalahmu. Ini orang-orang yang punya masalah nih hari ini, dengerin baik-baik. Kalau engkau sedang punya masalah, jangan fokus kepada masalahmu.
Belajar senengin Tuhan. Bagaimana masalahmu? Diselesain Tuhan nanti. Datang sama Tuhan, sembah Dia, senengin Dia. Kalau nggak tahu caranya berdoa, saya pernah ngajar, bangun keintiman dengan Roh Kudus. Dengerin itu, ngajarin baik. Kalau nggak, beli bukunya Madam Jin Guyon, itu sangat membantu bagaimana engkau masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Ada buku-buku bagus yang lain sebenarnya. Tapi 2 buku ini yang mengubahkan hidup saya. Saya berdoa ada orang-orang yang benar-benar diubahkan hidupnya. Membangun keintiman dengan Tuhan, menyenangkan hati raja. Nggak pingin apa-apa. Gadis lain, mungkin waktu menghadap raja, pingin emas, bawa karung, mungkin bawa berlian gede-gede. Karena raja ini kaya raya. Kerajaannya dari Ethiopia sampai India loh. Kaya raja ini. Makanya kalau ada perempuan menghadap raja mau minta apa aja diberikan. Berlian mungkin, emas, baju-baju mewah. Mau menghadap raja bawa 2 koper, 3 koper. Karena ini bajunya keren-keren ini, diminta mungkin. Ada pun gelang segede rantai-rantai gajah dibawa. Pengen giwang mungkin, giwangnya gede-gede. Seperti ban sepeda motor, peleknya sepeda motor mungkin dibawa. Karena ini diturutin maunya dia. Diturutin, ketahuan serakahnya. Bapak Ibu, kita ini akan tahu diri kita yang sebenarnya. Sebenarnya yang kita mauin itu apa? Kita ini mau Tuhan atau mau tangannya Tuhan? Mau ngalami Tuhan atau mengalami berkatnya Tuhan? Kalau kita ngalami Tuhan, kamu akan ngalami berkatnya Tuhan. Tapi kalau kamu hanya ngejar berkatnya, kamu belum tentu ngalami Tuhan. Kalau kita pingin kelihatan itu, dipercayain saja kekuasaan. Kalau orang dipercayakan kekuasaan, bisa menjadi orang yang jujur apa enggak? Dipercayakan otoritas, dipercayakan berkat, akan ketahuan loh aslinya kita. Kita ini akan ketahuan kita ini tamak apa tidak. Kalau kita dipercayakan kayak begini nih. Kalau menghadap raja, segala apa saja yang dimintanya, berikan kepadanya. Kalau kamu diizinkan menghadap raja, dan kamu diizinkan sebelum menghadap raja itu, kamu minta apa aja diberikan. Kira-kira apa? Kamu akan ketahuan aslimu. Jadi orang tamak apa tidak. Pengen kelihatan seseorang itu jujur apa tidak, percayakan uang. Bagaimana dia ngelola uang. Bagaimana orang itu menjadi orang yang bijaksana apa tidak, percayakan aja kedudukan, posisi, atau jabatan. Kelihatan semuanya. Jahat dan tidaknya kita. Saya sendiri mau didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan raja. Saya berdoa juga Bapak Ibu juga didapati menjadi orang yang penuh hikmat, pengertian, pengetahuan. Menyenangkan hati rajamu di atas segala raja. Amin. Perhatikan ayat yang ke-14. Pada waktu petang ia masuk, pada waktu pagi ia kembali. Ngapain di dalam? Tentunya ditidurin raja. Bisa nyenengin raja enggak? Bisa melayani raja enggak? Bagaimana nih? Bisa ngerti maunya raja apa enggak? Karena Raja Ahasveros sedang mencari ratu yang menemani seumur hidupnya untuk memerintah dari Afrika sampai India. Dia butuh istri yang ngerti. Bukan istri yang rongrong, bukan istri yang cerewet. Istri yang mau berbagi cerita. Ini kira-kira perempuan yang menghadap Raja Ahasveros ini bisa nggak nih dengar perkataan raja? Kira-kira punya hikmat nggak? Karena seorang ratu harus pintar, punya pengetahuan, punya kebijaksanaan, punya hikmat tentunya. Bagaimana kalau jadi perempuan nggak memiliki hikmat dan pengetahuan? Kelihatan bodohnya saja. Maunya harta, maunya belanja, maunya mewah-mewah. Ngatur diri nggak bisa. Kelakuannya buruk, mulutnya jahat. Didik anak-anak nggak bisa. Malah kerjaannya emosian, marahan, ngamuan, ngambekan. Orang-orang model kayak begini loh jadi apa? Ada loh orang kayak begini nih. Saya sering konselingin. Tapi semoga yang saya konseling itu udah pada bertobat semua. Saya tetap doakan tiap hari. Dan di luar sana pasti banyak perempuan yang tidak memiliki hikmat, nggak memiliki pengertian, nggak memiliki pengetahuan. Kelakuannya buruk, jelek, mulutnya jahat, maunya belanja tok, karakternya menjijikkan, nggak hidup takut akan Tuhan. Karena yang dipilih Raja Ahasveros adalah ratu yang memiliki kebijaksanaan, otomatis dia akan menjadi pemimpin bagi para istrinya, para pejabatnya. Tentunya dia menjadi ratu yang harus memiliki kebijaksanaan, membantu memutuskan hal yang tersembunyi. Karena ratu itu biasanya lebih didengar oleh raja. Perhatikan bapak-bapak, kalau engkau deal bisnis dengan orang dan istrinya diajak, yang perlu disenengin, dilayanin, dan diperhatikan adalah istrinya. Karena tentunya istrinya punya pengaruh ketika
dia sudah pulang. Banyak hal. Kalau kita bisa menyenangkan istrinya, partner bisnis kita belajar melayanin. Kalau kita ketemu layani yang baik, sopan, punya etika dan tata krama yang baik, pasti istrinya merasa cocok dan serg dengan kita. Pasti deal bisnis kita akan lancar. Karena keputusan yang di tempat tidur bisa merubah banyak hal. Keputusan istri kita di tempat tidur waktu kita mau tidur, ngobrol-ngobrol, bahas ini, bahas itu, biasanya menentukan keputusannya suami. Karena istri punya pengaruh. Nah, raja tahu persis ini loh. Kalau raja memiliki ratu yang pecicilan, yang petakilan, yang liar kayak berandalan, kelakuannya seperti pelacur, berangasan, gak punya etika tata krama, serakah tamak tapi bodoh, bagaimana dia raja dihormatin? Raja gak akan dihormatin. Raja malah dipermalukan. Makanya dicari ini. Pada waktu petang ia masuk dan pada waktu ia kembali. Setelah ditidurin bagaimana? Oh, ternyata kayak begini. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua, di bawah pengawasan Sasgagas, sida-sida raja, penjaga para gundik. Ini penjaga para gundik ini udah dikebiri, gak punya hawa nafsu nih untuk perempuan. Ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan sebutan namanya. Kalau raja ingat, setelah pertemuan pertama tadi, baru dipanggil. Setelah pertemuan pertama dan dia raja nggak berkenan, ditaruh di puri, seumur hidupnya di sana. Ini sangat kejam sebenarnya. Kalau raja ingat, baru dipanggil dan disebut namanya. Perhatikan ayat yang ke-15. Ketika Ester, anak Abigail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan Hegai. Karena dia tahu, Hegai ngerti seleranya raja. Hegai tahu persis kesukaan raja. Dia tahu persis raja pingin istri seperti apa. Dia ngikutin apa yang dianjurkan Hegai. Bapak Ibu, kita kalau nggak memiliki roh yang nurut dengan apa kata Tuhan, kamu jadi orang yang memberontak sekali loh. Ada orang yang ditegur marah, ngamuk, nggak terima. Ditegur pemimpinnya, nggak terima. Ditegur gembalanya, sakit hati pindah gereja. Dipikir kamu dengan pindah gereja, kamu bisa hidupmu lebih baik. Kamu tambah lebih jahat. Kamu menghindarin proses Tuhan loh. Kamu melarikan diri dari pembentukan Tuhan. Tidak akan pernah bisa jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya saya berdoa nih, banyak hamba Tuhan yang melayani karena berontak sama pemimpinnya harus bertobat. Kita tidak bisa melayani dengan dasar memberontak kepada pemimpin kita karena kita merasa hebat, kita buka gereja sendiri. Kamu akan melahirkan pemberontak juga sampai kamu bertobat. Jangan ngelawan pemimpin, belajar respek, hormat. Saya pernah khotbah tentang otoritas ilahi. Dengerin itu. Kalau kita nggak bisa respek dengan apa kata pemimpinmu, engkau menjadi orang-orang yang tidak bisa mengerti isi hati rajamu. Bisa saja, kalau engkau nggak tunduk sama Roh Kudus, bagaimana mungkin engkau bisa ngerti hati Bapa? Bukankah Roh Kudus adalah rohnya Yesus sendiri? Rohnya Bapa sendiri. Kalau engkau nggak ngerti apa kata hati Tuhan dan engkau nggak bergaul dengan Roh Kudus, bagaimana engkau bisa menyenangkan hati Tuhan? Makanya kita perlu bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Karena dia yang paling ngerti kemauan Bapa, kehendak Bapa. Dia tahu persis apa yang dimauin Tuhan dan disenangin Tuhan. Ada Hegai dalam hidupmu namanya Roh Kudus. Ikutin arahannya, pimpinannya. Jalan terus sama dia. Maka hidupmu akan menyenangkan hati rajamu di atas segala raja. Amin. Ester tahu persis ini. Karena dia mau didik, mau diajarin. Jangan jadi orang yang gampang berontak. Jawab terus kalau ditegur. Dinasihatin ngeles terus. Tapi gak pinter-pinter. Cari dalih pembenaran diri. Stop lah. Stop. Engkau gak akan berubah. Kalau kamu ditegur tuh belajar diem. Dengerin. Kalau kamu bener, gak usah pusing. Tapi kalau kamu salah ditegur, bertobat, berubah. Jangan kasih jawaban membenarkan diri. Kalau ada orang ditegur membenarkan diri, hanya menunjukkan betapa bodohnya dia dan betapa keras kepalanya dia. Saya sering ketemu dengan orang-orang kayak begini. Kalau diomongin bantah terus, pasti saya tinggalin. Buang waktu sia-sia.
Temu lagi kalau hatimu sudah mau belajar berubah. Amin. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia loh. Semua orang yang melihat dia itu tertarik menimbulkan kasih sayang. Tentunya karena ada apa? Karena karakter, sikap, dan perbuatan serta kelakuannya itu baik. Bapak Ibu, orang dunia ingin melihat Tuhan melalui hidup kita. Kita nih hari ini, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, ini menyenangkan hati Tuhan atau belum? Contohnya saja, suamimu, istrimu, anakmu, atau siapapun, tetangga yang dekat kamu, orang yang bersinggungan dengan hidupmu, menikmati Tuhan melalui hidupmu apa tidak? Atau dia malah sebel dengan kelakuan dan sikap perbuatanmu? Kalau ada orang lain masih sebel dengan kelakuan sikap perbuatanmu yang menjengkelkan, menjijikkan, bertobat dan berubah hari ini. Orang yang ada Tuhan di dalam dirinya menarik. Karena ada Tuhan yang membuat menjadi menarik. Tapi kalau orang dipenuhi dengan dirinya sendiri, karena dalam diri kita tidak ada yang baik, Bapak Ibu. Apa yang keluar dari mulut kita, Bapak Ibu bangun tidur, cium bau mulutmu sendiri. Apa yang keluar dari lubang telinga kita, dari lubang hidung kita, dari mata kita, dari yang lain, mana ada yang baik? Nggak ada yang baik. Hanya karena ada Tuhan di dalam kita, yang buruk itu diubah menjadi yang baik. Harusnya orang di luar sana melihat Yesus yang manifestasi melalui tindakan, sikap, dan perbuatan kita. Harusnya suami atau istrimu yang belum bertobat ngelihat kelakuan Yesus yang manifestasi dalam hidupmu, dia bisa berubah. Makanya dimanapun kau berada, di jalan, di pabrik, di toko, dimanapun kau berada, harus membuat nama Tuhan dipermuliakan. Dan orang melihatmu, orang akan lihat sesuatu yang berbeda. Seperti Esther ini. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Ayat yang ke-16. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasweros di dalam istananya pada bulan yang ke-10. Yakni bulan Tebet pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Mungkin dilihat ya, perempuan lain ini datang menghadap raja pakai kalung yang gede-gede, pakai cincin yang gede-gede, seperti batu ake yang pernah ngetren itu. Mungkin pakai batu berlian tentunya, bukan batu bacan. Pakai baju yang wah kelihatan. Tapi Esther ini mungkin pakai kalung yang kecil sederhana dengan mungkin berlian yang nggak terlalu norak, kecil. Dipandangnya manis sekali. Ada orang-orang tertentu ya saya lihat ya, nggak tahu ya mereka ya, mungkin fashion atau apa, pakai kalung emas gede gitu ya. Dipikir baik ya, kok malah aneh saya melihatnya itu. Cukup yang kecil dan manis saja. Nggak perlu pakai kalung cincin yang gede-gede untuk nunjukin bahwa kamu kaya itu loh. Untuk nunjukin bahwa kamu kaya untuk apa? Artinya kamu tuh pengen dipuji orang. Kita ini kan pengen dipuji Tuhan, bukan dipuji orang. Kalau cari pujian orang, kamu akan dapat pujian Tuhan. Perhatikan ya. Maka Esther dikasih oleh Baginda lebih daripada semua perempuan yang lain. Dikasih. Bisa menyenangkan hati raja. Bapak Ibu tahu, dari orang biasa bukan siapa-siapa menghadap raja menjadi seorang ratu. Kalau engkau menghadap rajamu, dari orang yang biasa-biasa saja bisa menjadi seorang pangeran dan bangsawan yang terhormat. Bapak Ibu, ketika Esther menjadi ratu, bukankah dia punya otoritas dan kuasa? Bukankah miliknya raja Ahasweros juga miliknya Esther? Dapat bagian. Kalau engkau bisa menyenangkan Tuhan, engkau akan terima bagianmu. Lebih dari yang kamu pikirkan, lebih dari kamu yang bayangkan. Dan ia beroleh kasih sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah yang lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu Gantiwasti. Dari orang biasa jadi ratu. Engkau jadi orang yang bukan siapa-siapa. Ketemu Tuhan, hidupmu diubahkan Tuhan. Semakin kamu dedikasikan hidupmu sama Tuhan, semakin dipakai Tuhan. Semakin kamu beri hidupmu sama Tuhan dan hormatin Tuhan, semakin kamu melakukan banyak perkara yang besar. Beri hidupmu sepenuhnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Engkau tidak akan bisa menyenangkan hati Tuhan kalau engkau bergaul dengan Hegai dalam hidupmu. Bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Karena Roh Kudus yang ngerti apa yang disenangin,
Raja kita yang maha mulia itu. Amin. Perhatikan ayat yang ke-18, ayat yang terakhir. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah, serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Dipromosi Tuhan. Dipromosi raja. Ester dipromosi jadi ratu. Engkau jalan menyenangkan hati rajamu, engkau akan dipromosi. Tidak peduli engkau tinggal di hutan mana, di kota mana, di kampung mana, di desa mana, di kecamatan mana, di negara mana. Kalau engkau bisa menyenangkan hati raja, engkau akan dipromosi. Dan seluruh bangsa, bahkan bangsa-bangsa akan melihat engkau dipromosi. Ester dipromosi dari seluruh Ethiopia sampai India. Mungkin kalau dia memerintah terus, mungkin Indonesia juga akan dijajah Ahasiweros kalau umurnya terus panjang. Dari India sampai Ethiopia, nama Ester terkenal. Jadi ratu menggantikan Wasti. Dipromosi Tuhan. Belajar kitab Ester ini, engkau akan ngalami promosi. Kau ngerti kitab ini, hidup akan ngalami terobosan breakthrough. Menyenangkan hati raja di atas segala raja. Amin. Kuncinya menyenangkan Tuhan, maka engkau dapat semuanya. Hidupmu ngawur, pakai kekuatanmu sendiri, kamu kejar mujizatnya, kamu kejar hartanya, kamu gak dapat apa-apa. Bereskan sikap hatimu hari ini di hadapan Tuhan. Bereskan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Besok kita akan lanjutkan lagi. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Terima kasih Tuhan. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Nempel dalam hati kami, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, firman ini jadi kehidupan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, menyenangkan hati Raja kami di atas segala raja. Kami berdoa untuk orang yang rajin mendengar firman yang mau sampaikan. Tuhan berkati, bikin breakthrough dan terobosan dalam hidup. Menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kamu berdoa untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan boleh bilur Yesus, oleh darah Yesus jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Untuk orang yang mengalami pergumulan, Tuhan jamah, Tuhan urapin, Tuhan proteksi, Tuhan jaga. Dalam nama Yesus kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. And God bless you. Tutup mata. Dipenuhi kemuliaan. Ralabaka hanamasykene menderebetebe. Dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci. Praise you, we adore you. Kami menyembahmu. Kau layak terima glory. Dipenuhi kemuliaan.
sembah. Jesus, we love you, we praise. Yes, Tuhan. Terus, aku berdoa urapan itu sedang bergerak dalam ruangan ini. Now in Jesus' name. Fill in Jesus' name.
Ada beberapa orang di sini yang sedang sakit. Taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa biar urapan kesembuhan ini sedang turun. Bagi beberapa orang yang sedang sakit di bagian sakit, aku perintahkan sakit penyakit pergi dalam nama Yesus. Go! Jesus name. Tuhan, aku berdoa, setiap orang dalam ruangan ini mengalami hadirat-Mu, mengalami perjumpaan pribadi dengan Kau. Refresh in Jesus name. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Kami hormati Engkau. Kami mau beri yang terbaik buat-Mu. Ku beri kemuliaan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
namamu ya. We thank you, we praise you, we adore. Makasih Tuhan. Urapi kami semuanya yang mau belajar firman-Mu. Berikan roh hikmat, wahyu dan pengertian. Buat kami bisa ngerti isi hati-Mu. Dalam nama Yesus. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan.